Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 dalam video terbaru kami yang akan membahas mengenai analisa dari perusahaan sektor pertanian atau agrikultur, di mana perusahaan yang kami analisa adalah PT Astra Agrolestari. Nah, sebelum memulai membahas mengenai hasil dari analisa kami, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Risti Kurnia Ramadhani, yang kedua ada saya sendiri Tanya Nurhayati, yang ketiga ada Susan Lia Setiani, yang keempat ada Alisa Violina, yang kelima ada Desti Rohana Sagala, yang keenam ada Muhammad Aziz Gofar, dan yang ketujuh ada Tri Cahyo Bagaskara. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil dari perusahaan yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nah, PT Astra Agrolestari atau PT Astra Agro didirikan pada tahun 1988 dan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit serta menjalankan beberapa kegiatan usaha lainnya. Persarawan merupakan anak perusahaan dari PT Astra Internasional yang menjadi salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia. Persarawan ini telah menjadi perusahaan publik yang mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini, Astra memiliki 79,68% saham Persarawan dengan 20,32% sahamnya dimiliki oleh publik. Nah, sekian profil singkat dari perusahaan yang kami bahas. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari perusahaan ini akan dibahas oleh Aziz. Silakan Aziz untuk memaparkan tujuannya. Saya Muhammad Gofar akan melanjutkan presentasi ini. Nah, selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan terdapat visi dan misi. Nah, visi dari Astra Agrolestari sendiri yaitu menjadi perusahaan agribisnis yang paling produktif dan juga paling inovatif di Indonesia. Sedangkan misi dari PT Astra Agrolestari sendiri yaitu menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan, mereka bekerja sama inti plasma dan juga membantu perekonomian masyarakat melalui pembelian TBS atau tandan buah segar milik masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Alisa. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Alisa Violina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, strategi yang dilakukan oleh PT Astra Agrolestari di tahun 2021 yaitu yang pertama, dengan mengembangkan program digitalisasi. Nah, strategi ini dilakukan untuk menjalankan operasional supaya tetap efektif dan juga efisien di tengah terbatasnya mobilitas pandemi COVID-19. Digitalisasi yang telah dikembangkan ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan data operasional dari site untuk dikelola di kantor pusatnya nanti. Nah, proses kerja yang dilakukan tersebut menggunakan aplikasi sehingga dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan SOP yang telah berlaku. Di sini perusahaan benar-benar fokus dengan menggunakan proses monitoring melalui digitalisasi proses kerja yang secara bertahap akan digitizing semuanya sejak panen, transport, sampai dengan pengelolaan di pabrik kelapa sawit nanti. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan partnership dengan penerimaan buah luar, yang dimana komposisi ini perusahaan saat ini sebesar 59% dan juga 41%-nya buah luar. Nah, komposisi ini akan terus dioptimalkan ke depannya, di mana perusahaan secara optimis mampu mempertahankan kinerja yang positif termasuk dalam aspek produksinya. Nah, meski di sini pandemi COVID-19 belum usai, perusahaan menjamin operasional di semua perkebunan itu berjalan dengan normal dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sementara dari sisi harganya,
permintaan akan minyak sawit di pasar global maupun domestik itu sangat tinggi sehingga diperkirakan mampu menjaga stabilitas harga pada tahun ini. Kemudian, strategi yang ketiga yaitu dengan konsisten melakukan program replanting, yang mana program replanting ini merupakan program penanaman kembali kebun maupun lahan yang gundul dengan membongkar tanaman lama yang sudah tidak produktif lagi. Nah, setiap tahunnya perusahaan ini melakukan program replanting sekitar 5.000 hingga 6.000 hektar. Di sisi lainnya, perusahaan ini juga telah berhasil melahirkan 3 bibit unggul dengan produktivitas 3 ton per tahunnya dengan menghasilkan produksi minyak 8 hingga 9 ton per tahun. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Teni Nur Cahyati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kultur yang dibangun. Nilai-nilai yang dianut oleh Astra Agro merefleksikan filosofi Catur Dharma Astra yang secara khusus mengajak karyawannya menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menghargai individu dan membina kerjasama, serta senantiasa berusaha mencapai yang paling terbaik. Budaya kerja PT Astra Agro Lestari merupakan nilai-nilai yang dapat dipercaya oleh perusahaan untuk menjadi seorang insan Astra Agro. Budaya tersebut tertuang dalam Sabta Budaya Perusahaan yang terdiri dari 7 budaya dan diartikan dalam 24 definisi. Nah, budaya kerja dari PT Astra Agro Lestari tadi ada 7, yaitu yang pertama ada jujur dan bertanggung jawab yang didefinisikan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan, bicara sesuai dengan data dan fakta, menjadi pemimpin bukan seorang pejabat, tinggal, bekerja dan hidup di lingkungan kebun. Yang kedua adalah triple S, senyum, salam, sapa, di mana karyawan diharapkan datang lebih awal, mulai kerja sedini mungkin, patuh terhadap aturan-aturan yang ada, tidak menunda-nunda penyelesaian pekerjaan, konsisten, melakukan review secara periodik. Nah, yang ketiga adalah fanatik, di mana fanatik di sini adalah fanatik terhadap kultur teknis, target, norma kerja, dan rotasi pekerjaan. Yang keempat ada peduli, di mana peduli di sini adalah dimaksudkan sebagai cepat tanggap terhadap masalah dan antisipasi terhadap masalah yang akan timbul. Yang kelima yaitu kontrol, di mana kontrol di sini adalah menguasai wilayah dan personal serta aspek teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah menggunakan sebagian besar waktunya untuk cek proses kerja di lapangan dan berani dan tegas memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Yang keenam yaitu pembinaan dan inovasi, di mana pembinaan dan inovasi ini didefinisikan menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan harmonis di lingkungan kebun, serta meningkatkan kemampuan kerja dari karyawan. Yang ketujuh adalah Korsa. Korsa di sini adalah bangga sebagai orang kebun dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Nah, sekian penjelasan dari budaya yang diciptakan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Susan Lia akan menjelaskan terkait dengan proses pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, untuk pengendalian manajemennya sendiri, perusahaan ini menerapkan berbagai macam pengawasan. Nah, beberapa pengawasan diantaranya yaitu dengan diadakannya fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan juga dengan dibentuk dan dilaksanakannya audit internal perusahaan oleh Komite Audit. Di sini, Dewan Komisaris menjalankan tugas dan juga tanggung jawab terhadap pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Direksi Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa manajemen perseroan telah melaksanakan operasional perusahaan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit. Nah, Komite Audit sendiri bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan melakukan beberapa pengawasan, yang mana untuk yang pertama ada fungsi pengawasan yang independen atas laporan keuangan, kemudian juga
Fungsi yang kedua yaitu menelaah efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko perseroan. Kemudian memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kasus hukum yang signifikan, serta memastikan kecukupan audit independen dan juga audit internal sesuai dengan yang tertera pada piagam komite audit. Selain itu, sebagai bagian dari proses pengawasan juga, di sini komite audit bertemu secara berkala dengan pihak manajemen, kemudian bertemu secara berkala juga dengan auditor independen dan juga auditor internal, serta membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Tricaya Bagaskara akan mencoba memaparkan mengenai struktur organisasi yang digunakan pada PT Astra Agro Lestari ini. Jadi menurut Antoni dan Govinda Rajan, dalam bukunya struktur organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu struktur fungsional, di mana setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi tertentu. Yang kedua, struktur unit bisnis, di mana setiap manajer unit bisnis bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan unit khusus. Dan yang ketiga, struktur matriks, di mana unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Nah, berdasarkan pengamatan kami terhadap struktur organisasi PT Astra Agro Lestari yang dipublikasikan pada laporan tahunan 2020, struktur organisasi yang mereka gunakan adalah struktur fungsional. Dalam struktur PT Astra Agro Lestari, pembagian tugas dan wewenang manajer didasarkan pada fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Antara lain, bagian komunikasi dan keberlanjutan, agronomi dan riset, teknikal, komersial, keuangan, serta operasional. Nah, bagian struktur organisasi PT Astra Agro Lestari dapat dilihat pada layar, di mana pada posisi tertinggi diisi oleh Dewan Komisaris, lalu di bawahnya adalah Dewan Direksi yang memiliki posisi yang sejajar dengan audit internal dan manajemen resiko. Kemudian Dewan Direksi ini membawahi manajer sesuai dengan fungsinya masing-masing, antara lain Chief Agronomy and Research Officer, Chief Operation Officer, Chief Financial Officer, Chief Commercial Officer, Chief Technical Officer, serta Chief Communication and Sustainability Officer. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Risti Kurnia Ramadhani akan membahas mengenai bagaimana pimpinan mengelola SDM-nya. Perusahaan industri tumbuh semakin pesat dan semakin kompetitif, sehingga mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan potensi dari sumber daya manusianya agar semakin bermutu dan juga terampil, sehingga dapat membawa perusahaan menjadi perusahaan terbaik di bidang agribisnis. Lalu bagaimana cara pimpinan mengelola SDM-nya? Yang pertama yaitu dengan melakukan pengembangan kompetensi karyawan, yaitu terdapat berbagai program pelatihan bagi para karyawan untuk mengembangkan diri mereka. Nah, program untuk pengembangan potensi ini dimulai dari tahap rekrutmen sampai dengan masa selesai kerja. Selain itu, ada juga penilaian kinerja terhadap karyawan secara terbuka. Kemudian yang kedua yaitu adanya komunikasi secara formal dan juga informal. Untuk komunikasi secara formal yaitu melalui forum lembaga kerjasama bipartit dengan serikat pekerja. Sedangkan untuk komunikasi informal yaitu dilakukan melalui paguyuban yang ada di perumahan karyawan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya remunerasi dan juga pensiun. Nah, perusahaan memberikan apresiasi terhadap karyawan dengan kinerja yang baik. Perusahaan memberikan remunerasi seperti gaji pokok, kemudian tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, kemudian cuti, dan juga bonus kepada karyawan dengan kinerja yang baik. Dan juga perusahaan melaksanakan Alexa Award dan juga penganugerahan karya bakti. Nah, dari
Tiga, cara pengelolaan SDM oleh pimpinan tersebut bisa berdampak baik bagi perusahaan karena dengan hal tersebut bisa mengembangkan potensi karyawan agar dapat bekerja lebih baik sesuai jabatannya masing-masing dan juga bisa termotivasi dengan adanya remunerasi tersebut sehingga mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desti. Selanjutnya, saya Desti Rolana Sagala akan membahas kekuatan dan kelemahan PT Astra Agro Lestari. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan kekuatannya. Yang pertama, produk minyak sawit mentah dan biji palem yang berkualitas. Yang kedua, finansial yang kuat. Yang ketiga, luas areal tanam 212.612 hektar plasma. Yang keempat, teknologi informasi dalam pengelolaan perkebunan. Kepemilikan lahan yang luas dalam sektor agribisnis merupakan modal yang sangat bagus. Dan semua itu didukung dengan adanya teknologi informasi dalam pengelolaan perkebunan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang membuat perusahaan tersebut semakin efektif dalam melakukan kegiatan produksi. Nah, jika ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan kelemahan. Yang pertama, biaya operasional dan beban lain yang cukup banyak. Yang kedua, biaya pemeliharaan dan peremajaan. Nah, biaya perawatan yang mahal atau banyak ini ditunjukkan dengan adanya beberapa macam biaya yang harus dikeluarkan, terutama biaya langsung atau biaya operasional yang ditujukan agar mendapatkan profit yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan investasi yang tinggi, diantaranya peremajaan tanaman, peremajaan mesin dan alat, dan unit-unit yang masih belum beroperasi secara ekonomis. Dengan beberapa biaya tersebut, mungkin perusahaan dapat menggunakan alternatif metode kebutuhan investasi yang berbeda agar dapat menekan biaya yang dialokasikan untuk biaya tersebut. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat dipaparkan oleh kelompok 1. Sebelum menutup video ini, saya akan menyampaikan quote yang kami dapatkan, yaitu membawa laju organisasi dalam situasi perubahan yang begitu cepat, menuntut kelincahan dalam bergerak dan berinovasi, tanpa mengurangi konsistensi dalam menerapkan nilai dan prinsip. Quote ini kami dapatkan dari PT Astra Agro Lestari. Nah, sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.